Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Heru Bahrudin dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Kali ini kita akan membahas materi menyusun teks prosedur. Adapun pengertian dari teks prosedur itu sendiri adalah sebuah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat ataupun melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah secara tepat berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi di sini kita ingin mencari sebuah tip ataupun tutorial. Misalnya kalian ingin mendapatkan informasi tentang langkah-langkah cara memutihkan wajah. Nah, dari informasi itu kita melihat, mempelajari bagaimana langkah-langkah yang baik, yang benar, yang berurutan dalam cara memutihkan wajah. Sehingga dengan kita mengikuti langkah-langkah ataupun tata cara yang berurutan, maka hasil yang akan didapatkan pun akan maksimal. Contohnya dengan kita mengikuti tata cara memutihkan wajah, maka wajah yang akan kita ikuti langkah-langkah itu akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu dengan wajah yang bersih, bersinar. Teks prosedur ini memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca ataupun pendengar agar dapat mengikuti langkah ataupun perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca ataupun pendengar. Nah, di sini eh, bagaimana langkah-langkah kita membuat sebuah blog internet. Nah, dengan kita mengikuti langkah-langkah ataupun cara-cara membuat blog internet ini agar kita dapat membuat sebuah blog internet dengan mudah. Ciri-ciri sebuah teks tentunya memiliki struktur-struktur yang membangun. Salah satunya teks prosedur ini memiliki struktur. Ada 3 struktur yang membangun dari teks prosedur itu sendiri. Yang pertama, tujuan daripada teks prosedur. Nah, tujuan ini adalah di mana adanya pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan serta motivasi dalam melakukannya. Di mana di pengantar umum ini adalah menggambarkan gambaran secara umum dalam melakukan ataupun membuat sesuatu, serta di dalamnya juga ada motivasi-motivasi dalam melakukannya, misalnya semoga berhasil, ya agar hasil yang dilakukannya itu bisa maksimal, seperti itu. Ada langkah-langkah dalam melakukan sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah. Di sini di dalamnya berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Jadi di dalam sebuah teks prosedur itu kita melihat adanya urutan-urutan ataupun langkah-langkah yang bertahap. Nah, contoh kalau kita ingin membuat masakan, misalnya nasi goreng, tentunya di dalamnya ada langkah-langkah dalam membuat nasi goreng, sehingga dengan kita mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan urutannya, maka hasil dari yang kita lakukan itu bisa menjadi suatu yang baik, ya bisa menjadikan nasi goreng itu nasi goreng yang enak, seperti itu. Nah, struktur teks yang ketiga yaitu penegasan ulang ataupun penutup. Biasanya di dalamnya berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat langkah di dalam sebuah teks prosedur itu selain berikut langkah-langkah, ada tahapan terakhirnya di mana adanya penekanan tentang dengan kita mengikuti langkah-langkah itu keuntungannya itu kita akan mendapatkan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang optimal ya dengan waktu yang tidak memakan waktu yang lama sehingga menghasilkan satu produk ataupun menghasilkan satu langkah-langkah yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada ucapan selamat. Biasanya di dalamnya selamat melakukan agar hasilnya maksimal.
Teks prosedur ini sendiri memiliki ciri-ciri. Ya, ada 5 ciri dalam teks prosedur. Pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau kita sebut imperatif. Nah, di dalamnya mengandung sebuah makna meminta ataupun memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu, atau kerjakan tugas itu, lakukan dengan segera. Nah, ini adalah sebuah kalimat perintah yang ada di dalam ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, di mana kata kerjanya ini memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Nah, dalam sebuah teks prosedur tentunya ada penghubung antar langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, di dalamnya menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Bisa contoh selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, di situ ibu mengiris bawang dengan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Nah, di sini kan menyatakan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Perlu kita ketahui, teks prosedur ini memiliki 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Adapun teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 sampai dengan 4 langkah saja dalam melakukannya. Salah satu contohnya misalnya kita akan melakukan login dalam membuka media sosial, bisa itu Facebook, ya, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Nah, di sini suatu teks yang berisi banyaknya langkah-langkah dalam melakukan. Nah, di dalam sebuah teks prosedur kompleks ini ada beberapa langkah-langkah yang memang lumayan banyak, sehingga perlu adanya ketelitian dalam membaca. Contohnya cara membuat sambal balado, kemudian cara membuat nasi goreng, cara mengoperasikan mobil, ya, menyetir mobil, ini banyak langkah-langkahnya gitu. Nah, yang terakhir adalah teks prosedur protokol, di mana pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya sama. Nah, ada juga sebuah teks prosedur yang di dalamnya tidak harus mengikuti urutan ataupun langkah-langkah yang memang harus mengikuti langkah-langkah itu, tetapi bisa saja dirubah urutannya. Nah, contohnya seperti kalau kita membuat mie instan. Nah, dalam membuat mie instan itu terkadang ada yang ketika merebus itu kadang ada juga yang langsung mencampurkan bumbunya. Tetapi ada juga merebus mie-nya tetapi bumbunya itu dipisah. Nah, tetapi kan hasil dari yang diinginkannya itu tetap sama seperti itu. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melihat salah satu gambar berseri yang di dalamnya memuat langkah-langkah sebuah teks prosedur kompleks. Nah, salah satunya yaitu cara membuat ATM. Nah, di situ kita bisa lihat dalam membuat ATM itu ada beberapa prosedur yang lumayan kompleks, ya, yang lumayan memakan waktu, ya. Pertama, mulai kita membawa KTP, sejumlah uang sebagai syarat awal, kemudian kita ke bank, dari situ kita meminta antrian,
kemudian kita menunggu antrian sampai kita didatangi petugas, mengisi formulir, kemudian kita melakukan loket pembayaran sehingga jadilah ATM yang kita inginkan. Nah, ini adalah sebuah gambar berseri memuat teks prosedur kompleks. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat di gambar tersebut ada sebuah teks ataupun gambar berseri yang di dalamnya memuat langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Di sini salah satunya kita akan membuat sebuah pangsit. Nah, di dalam langkah-langkah itu biasanya kalau dalam membuat sesuatu itu kita akan ada namanya alat ataupun bahan yang disediakan. Nah, di dalamnya itu memuat alat-alatnya apa saja yang akan disiapkan, kemudian bahan-bahannya, misalnya dari apa jumlahnya, misalnya garam secukupnya, bawang siung 5 butir, nah dan lain-lainnya. Kemudian juga bagaimana langkah-langkah kita membuat mulai dari setelah tersedianya bahan ataupun alatnya, baru kita melakukan proses pembuatannya. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak terkait dengan materi teks prosedur. Di dalamnya tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan, jenis, kemudian langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian, di masa depan kalian bisa berguna, dan tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya agar kita dalam melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu harus mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku. Nah, tentunya Bapak ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa bermanfaat, bisa bermakna. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.